Oke, selamat datang kembali dengan saya Coach Surya. Kita ada di modul keempat ya. Di modul keempat ini kita akan bicara tentang bagaimana sih kita melakukan yang namanya pendampingan akses kepada pembiayaan UMKM. Perlu rekan-rekan ketahuin, UMKM ini kadang tidak bisa mandiri ya. Kita lihat lagi situasinya. Karena itu penting ada 4 aspek yang perlu kita ketahui. Pertama, sumber pendanaan. Yang kedua, persyaratan dan ketentuan. Yang ketiga, skema pembayarannya. Dan keempat, sistem pembiayaan yang dipilih. Kita akan mulai ya, sebagai contoh. Sumber pendanaannya bisa secara pribadi. Apakah ada persyaratan ketentuan kalau pribadi? Bisa jadi kongsi sama dengan keluarga ataupun ada pemilik saham lainnya. Itu menurut saya untuk pribadi itu persyaratan lebih mudah ya. Dan skema pembayarannya juga kayaknya unlimited. Ya, karena ini dari modal kita sendiri. Hanya yang perlu dipertimbangkan adalah tadi seberapa yakin kita bahwa produk kita ini laku di pasaran dan menjadi sumber income buat kita semua. Yang kedua, kalau kita sumber pendanaannya melalui investor, kita harus mempelajari persyaratan ketentuannya dan skema pembayarannya, apakah utangnya jangka pendek, jangka panjang ataupun menengah. Ya, itu perlu diperhitungkan karena kita setiap tahu juga ya, setiap produk atau setiap industri ada life cycle-nya. Nah, itu juga akan menjadi pertimbangan. Kecuali misalnya kayak pertambangan batu bara itu kan butuh investor, nggak bisa sendiri. Ya, tapi kalau untuk teman-teman yang UMKM pasti bisa kalau pribadi. Itu saja dengan skala yang bisa ditentukan sendiri ya, UMKM itu dalam skala berapa dari besarnya pendapatan dan juga berapa banyak uang yang dibutuhkan. Sumber yang ketiga kita bisa ambil dari perbankan. Nah, kalau perbankan saya pikir ini udah jelas ya, persyaratan ketentuannya pasti ada aset. Skema pembayarannya tentu saja juga kita pilih sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena bank juga akan senang kalau makin lama. Tapi Anda juga menjadi partnernya juga akan terdiri beban bunga ya, diberikan beban bunga yang sesuai dengan fluktuasi suku bunga. Kalau kita mengacu ke Bank Indonesia juga dapat dipengaruhi oleh Bank Dunia misalnya. Dan skema yang keempat yang mungkin juga sekarang ini masih rame ya, tentang adanya venture capital. Ada persyaratannya, apakah capital ini dia angel investor atau venture capital yang hanya menyuntik dana kepada perusahaan-perusahaan besar saja atau memang spesialis untuk UMKM. Karena di dalam UMKM biasanya skemanya itu seperti contoh bank ya, perbankan yang ditunjuk pemerintah untuk membantu para UMKM, itu skema pembayarannya agak panjang. Ya, karena memang mulai dari niatnya membantu para UMKM. Ya. Nah, ini adalah contoh skema bagaimana pembiayaan UMKM. Pada bagian ini, saya berharap Anda bisa memilih jenis-jenis ya kan, sumber pendanaan, persyaratan, skema, dan sistem pembayaran yang dipilih sesuai dengan tujuan dan bisnis Anda. Apakah juga dari sumber dananya, apakah pribadi, investor, perbankan, dan venture capital, atau ada nyuntik modal dari dana lainnya. Oke?